Halo, kembali lagi di DRS Main Channel. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah karya dari pelatihan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Deddy Murdani. Hidup adalah pemberian dan kematian adalah anugerah. Itulah menjadi moto hidup saya. Saya mengajar di SDN 15 Teluk Pongkal di Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Oke, kita langsung saja ya guys. Hari ini saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran abad 21. Apa-apa saja yang perlu kita pahami dalam model-model pembelajaran di abad 21 ini. Model yang pertama adalah discovery learning, belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Peserta didik bekerja secara berkelompok, menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk disertai pelacakan informasi di internet. Bimbingan disesuaikan dengan tingkat usia dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan. Dilanjutkan presentasi oleh peserta didik. Kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan yang menantang. Model yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Contohnya, mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Model yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, self-directed learning, merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Contoh, guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Model yang kelima, pembelajaran kontekstual. Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Contoh dalam pembelajaran bentuk tulang-tulang daun, guru menugaskan kepada peserta didik secara berkelompok mengeksplorasi melalui internet. Model yang keenam, bermain peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan gerak, model, pola, prosedur tertentu. Misalnya, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube. Peserta didik diminta mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai dengan tokoh yang diperankan. Yang ketujuh adalah pembelajaran kooperatif, merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. 8. Pembelajaran kolaboratif merupakan belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Kolaborasi bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, misalnya melalui dialog elektronik,
teknologi untuk menengahi dan memonitor interaksi di mana masing-masing pihak memegang kendali dirinya dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih berkomunikasi dalam kelompok kecil dengan tujuan agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan berkaitan dengan model-model pembelajaran di abad 21. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.